Shalom, kebenaran hari ini 9 Juni 2025 dengan tema Hukum Kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata dosa yang paling banyak digunakan dalam kitab Perjanjian Baru adalah hamartia, yang berarti meleset. Secara etimologi, kata hamartia itu sendiri tidak memiliki unsur kejahatan, hanya berarti meleset. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak tepat, seperti yang Allah kehendaki, meleset. Sedangkan kalau agama pada umumnya, mereka mempunyai ukuran hukum yang tertulis, bahkan ada sanksi-sanksinya. Kalau mencuri, hukumannya adalah potong tangan misalnya. Dalam kekristenan tidaklah demikian. Sebab hukumnya adalah Tuhan sendiri, perasaan dan pikirannya. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, "Aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan." Jadi hukum kehidupan orang percaya adalah berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita membaca Perjanjian Baru, hampir tidak ada hukum seperti yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kita adalah pangeran dan putri-putri kerajaan Allah. Luar biasa. Ciri agama lainnya adalah adanya seremonial, ritual, dan liturgi. Agama Yahudi yang telah ada ratusan tahun sebelum ada agama Kristen sudah memiliki seremonial sembahyang yang dilakukan pada waktu tertentu dan berkiblat ke Yerusalem. Dalam agama Kristen tidak ada. Kita bisa sembahyang dengan sikap berlutut, berdiri, angkat tangan, lipat tangan. Waktu dan kiblatnya pun tidak diatur. Umat Perjanjian Baru diajar untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah dalam bentuk perbuatan dimanapun dan kapanpun. Jadi bekerja itu ibadah. Sebenarnya rumah ibadah kita itu bukan gereja. Gereja adalah ruang pertemuan yang dalam bahasa Yunani episynagogan. Ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuh sebagai kurban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Roma pasal 12 ayat 1. Jadi bagi ibu rumah tangga, pekerjaan rumah tanggamu itulah ibadah. Bagi pedagang, maka toko tempat ia melakukan aktivitas bisnis, itulah rumah ibadahnya. Kata ibadah berasal dari kata Ibrani yakni avodah yang berarti melayani. Jadi bukan nyanyi atau liturgi. Ibadah itu ketika kita melakukan pekerjaan. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan itu adalah ibadah. Latihan ibadah kita bukan ke gereja, nyanyi atau belajar lagu. Bukanlah itu. Melainkan latihan ibadah kita dimulai dari bangun tidur sampai malam nanti. Kalau kita hanya ke gereja lalu pulang dan tidak berlatih dalam segala hal yang kita lakukan, kita akan tetap duniawi. Kita akan serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Yesus. Dan rata-rata kita begitu. Wajah hidup kita masih wajah hidup dunia. Belum wajah anak-anak Allah. Dan kalau kita terus-menerus begini, bahaya. Sebab suatu hari akan tidak ada lagi kesempatan. Maka kita harus berpikir sekarang atau tidak usah sama sekali. Kasihan banyak orang Kristen dibawa ke gereja untuk mengikuti seremonial saja. Pujian yang baik, musiknya juga bagus, diminta untuk memberi persembahan untuk gereja. Tidak salah dengan memuji, musik, persembahan.
Akan tetapi menjadi salah jika hanya sampai di situ saja. Jemaat harus mengerti tentang kesucian hidup, arah hidup ke langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Jadi seremonial kita ini tidak menyelamatkan. Lebih bahaya lagi kalau gereja menjadi tempat praktik perdukunan. Maksudnya tidak menyembah setan, namun Tuhan dianggap seperti kuasa gelap. Jemaat datang, mengikuti liturgi, lalu memberikan persembahan, atau kita bisa membacanya sebagai sesajen. Lalu meminta Tuhan memberkati dan menolong menyelesaikan masalah hidupnya. Ini bisa disebut sebagai praktek perdukunan dalam gereja. Padahal sejatinya kalau kita ke gereja adalah untuk diperkenalkan dengan Sang Khalik dan diajar apa alasan kita hidup. Bukan supaya diberkati dengan berkat jasmani. Apalagi yang transaksional, Tuhan diajak bisnis. Aku kasih perpuluhan, maka Tuhan harus lipat gandakan menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Kita berutang kehidupan kepadanya. Dan itu tidak bisa kita bayar dengan apapun kecuali hidup berkenan di hadapannya. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.